Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang mata, kelainan mata, dan kacamata. Kita lihat yang pertama tentang bagian-bagian mata. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, mata berbentuk hampir bulat dengan diameter sekitar 2,5 cm. Mata dibungkus oleh cangkang atau disebut dengan sklera berwarna putih yang keras agar mata tidak mudah luka. Bagian depan mata sedikit lebih lengkung dibandingkan dengan bagian belakangnya. Bagian depan mata dibungkus selaput kuat transparan yang cukup tebal. Selaput ini dinamakan kornea. Indeks bias kornea sekitar 1,375. Di belakang kornea terdapat semacam cairan yang dinamakan aqueous humor. Aqueous humor memiliki indeks bias 1,33 dan berfungsi sebagai pencuci mata. Di belakang cairan aqueous humor ini terdapat lensa mata. Lensa mata terdiri dari lapisan-lapisan seperti bawang. Lapisan ini terus bertambah seiring bertambahnya usia. Pada orang yang berumur 80 tahun, tebal lensa bisa mencapai 1,5 kali tebal lensa anak sekitar 20 tahun. Indeks bias lensa berkisar antara 1,386 di permukaan sampai 1,406 dekat pusat lensa. Di belakang lensa terdapat cairan yang dinamakan cairan getah bening atau vitreous humor yang mempunyai indeks bias 1,336. Cairan ini bertindak sebagai pemberi zat makanan untuk sel-sel mata. Cairan ini juga memberikan tekanan sehingga bentuk mata tidak akan berubah. Tekanan cairan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan penyakit glaukoma yang dapat mengakibatkan kebutaan. Kornea dan lensa mata dapat membentuk suatu sistem lensa yang memegang peranan penting atas pembentukan bayangan. Ketika memasuki mata melalui kornea, cahaya akan melalui beberapa proses pembiasan sebelum bayangan terbentuk di permukaan belakang mata yang dinamakan retina. Pembiasan terbentuk terjadi ketika sinar masuk dari udara ke kornea. Karena perbedaan indeks bias udara dengan indeks bias kornea yang cukup besar, sinar ini kemudian memasuki lensa. Di dalam lensa mata, sinar juga mengalami pembiasan-pembiasan. Lensa mata dapat mengatur bentuknya sedemikian sehingga sinar yang keluar darinya membentuk sudut bias tertentu. Sudut bias dari ini sedemikian sehingga setelah mengalami pembiasan oleh cairan getah bening, sinar ini akan berfokus tajam di retina yang terbentuk sebagai layar dan terbentuklah bayangan. Permukaan retina dilapisi oleh lapisan yang terdiri dari jutaan sel-sel yang dinamakan sel-sel batang dan sel-sel kerucut sesuai dengan bentuknya. Semua sel-sel ini bermuara ke serat optik dan sangat peka terhadap intensitas cahaya dan warna yang tiba padanya. Cahaya yang tiba di retina dapat merubah sistem sel-sel ini dan merangsangnya untuk mengirimkan sinyal-sinyal listrik tertentu ke otak melalui sistem saraf optik. Bayangan terbalik sejati dan diperkecil yang terbentuk di retina akan diterjemahkan oleh otak sehingga kita mempunyai kesan melihat benda dalam keadaan tegak. Di daerah retina ada bagian yang hanya terdiri dari sel-sel kerucut saja, sangat banyak dibandingkan dengan daerah lain. Daerah ini dinamakan fovea dan mempunyai diameter sekitar 0,3 mm ya, ini fovea ya. Ketika kita mengamati suatu benda dengan teliti, mata akan memfokuskan bayangan benda ini ke fovea dengan menggerak-gerakkan bola mata. Di daerah retina juga ada daerah di mana tidak ada sel-sel kerucut atau sel-sel batang, sehingga bayangan yang jatuh di titik ini tidak dapat dilihat oleh mata.
Titik ini dinamakan titik buta dan merupakan ujung saluran saraf optik. Di muka lensa terdapat iris. Warna-warna pada iris menentukan warna pada mata. Iris bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Ini dilakukan dengan mengubah ukuran pupil atau biji mata atau lubang tempat cahaya masuk. Di tempat gelap, pupil akan membesar, sedangkan di tempat terang, pupil akan mengecil. Kemampuan memperbesar dan memperkecil pupil ini dinamakan kemampuan adaptasi mata. Sedangkan otot-otot siliar berfungsi untuk daya akomodasi mata. Berikutnya kita lihat tentang daya akomodasi mata. Fokus mata kita dapat berubah-ubah karena lensa mata kita elastis. Kemampuan mata kita untuk mengubah fokusnya disebut akomodasi. Akomodasi ini dilakukan oleh otot-otot siliar dan sendi perekat yang menggantungkan lensa pada posisinya. Pada keadaan normal, otot-otot siliar berada dalam keadaan rileks, namun sendi perekat dalam keadaan tegang, seperti pada gambar A. Pada keadaan ini, sinar-sinar yang datang dari tempat yang jauh atau dari tahingga akan dibiaskan ke retina. Mata yang berada pada keadaan ini disebut mata yang tidak berakomodasi atau akomodasi minimum atau akomodasi minimum. Orang yang dapat melihat jauh ketika mata tidak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Jika benda dari tempat tahingga kita dekatkan, otot-otot siliar akan menjadi tegang. Semakin dekat benda ke mata, semakin tegang otot siliar. Menegangnya otot-otot siliar akan mengurangi tarikan sendi penggantung. Akibatnya, tegangan sendi mengendur dan lensa mata akan menjadi tampak menggelembung. Perubahan bentuk lensa ini memungkinkan bayangan jatuh di retina. Jadi dengan mengatur ketegangan otot-otot siliar, lensa mata dapat memfokuskan setiap benda yang dapat dilihat oleh mata. Ketika otot-otot siliar menegang, mata disebut sedang berakomodasi. Jika mata orang terus berakomodasi selama berjam-jam, seperti orang sedang membaca, maka mata akan terasa lelah. Kelelahan ini disebabkan oleh otot-otot siliar terus menegang. Berikutnya kita akan mempelajari tentang titik dekat dan titik jauh mata. Ketika benda didekatkan dari tempat yang jauh ke tempat dekat, maka mata akan berakomodasi agar bayangan benda dapat jatuh tepat di retina. Letak benda tidak boleh terlalu dekat dengan mata. Ada suatu titik yang menjadi batas di mana jika benda diletakkan lebih dekat dari titik itu, bayangannya akan menjadi tampak kabur. Titik ini dinamakan titik dekat mata atau punctum proximum, disingkat PP, adalah titik terdekat yang masih dapat dilihat oleh mata dengan jelas. Pada mata normal, jarak titik dekatnya adalah 25 cm. Jika kita terus menjauhkan benda, mata kita akan menyesuaikan diri atau lensa mata akan memipih sehingga kita tetap melihat benda dengan jelas. Hanya jika jarak benda dan mata terus diperbesar, suatu saat mata tidak dapat melihat benda dengan jelas walaupun mata sudah serileks mungkin. Titik ini dinamakan titik jauh mata atau punctum remotum. Titik jauh mata adalah titik terjauh yang masih dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Pada mata normal, titik jauhnya adalah di tahingga. Ketika mata melihat benda di titik jauh, mata dikatakan tak berakomodasi atau berakomodasi minimum. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelainan mata. Kita lihat yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, mata normal mampu melihat benda pada jarak 25 cm sampai tahingga dan mempunyai kuat lensa sekitar 60 sampai 64 dioptri.
Ada mata yang lensanya terlalu kuat mengumpulkan sinar, sehingga sinar dari benda yang jauh tak hingga akan difokuskan di depan retina, seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Fokus bendanya terletak di depan retina. Mata yang seperti ini dinamakan mata miopi. Miopi disebut juga dengan rabun jauh atau mata dekat karena hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda yang dekat. Titik jauh mata ini hanya beberapa meter saja. Mata tidak dapat melihat benda yang lebih jauh dari titik jauhnya. Seperti yang ditunjukkan pada gambar A, benda yang terletak di antara titik dekat dan titik jauh dengan mata berakomodasi sebagian. Sedangkan benda yang terletak di titik dekatnya atau titik dekat miopi itu sama dengan titik dekat mata normal, yaitu 25 cm, dapat dilihat dengan jelas jika mata berakomodasi maksimum, seperti yang ditunjukkan pada gambar B. Untuk mengatasi cacat mata ini atau untuk mengatasi miopi ini, dibutuhkan lensa tambahan yang bersifat menyebarkan sinar atau lensa cekung, atau disebut juga dengan lensa divergen atau lensa negatif, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Agar bayangan jatuh tepat di retina, maka diperlukan lensa cekung agar bayangannya bergeser dari depan retina menjadi tepat di retina. Lensa ini akan mengurangi daya kumpul lensa mata sehingga mata menjadi normal lagi. Gabungan antara lensa negatif dan lensa mata miopi harus sama dengan lensa mata normal. Berikutnya kita akan menentukan jarak fokus dan daya lensa cekung untuk mata miopi. Mata rabun jauh atau mata miopi tidak dapat melihat benda jauh. S sama dengan tak hingga. Agar mata miopi ini dapat melihat benda yang jauh, yaitu pada S sama dengan tak hingga dengan jelas, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung atau lensa kacamata yang digunakan harus jatuh tepat di titik jauh. Misalkan titik jauh penderita miopi adalah X. Jarak bayangannya harus jatuh, S aksenya sama dengan min X cm. Jarak bayangannya negatif karena bayangan yang terbentuk di depan lensa atau bayangan maya. Maka dengan menggunakan hubungan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, kita dapatkan 1/F sama dengan 1 per tak hingga karena S-nya di tak hingga ditambah 1 per min X. Atau kita dapatkan jarak fokus lensa cekung yang diperlukan adalah sebesar min X cm. Daya lensa yang diperlukan adalah B sama dengan 1 per F dioptri jika F-nya dalam meter. Tetapi jika F dalam cm, maka daya lensanya sama dengan 100 per fokus dioptri ya, atau 100 per F dioptri. Karena dioptri itu sama dengan 1 per meter atau sama dengan meter pangkat minus 1. Berikutnya adalah kelainan mata hipermetropi atau rabun dekat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, hipermetropi disebut juga dengan rabun dekat atau mata jauh, karena mata hanya dapat melihat dengan jelas benda-benda yang jauh. Cacat mata ini disebabkan karena lensa mata terlalu lemah. Kuat lensanya ketika melihat dengan mata tanpa akomodasi kurang dari 60 dioptri. Untuk melihat benda jauh tak hingga dengan sedikit melotot, ia mampu menaikkan kuat lensanya menjadi 60 dioptri, sehingga ia masih dapat melihat benda di titik jauh tak hingga. Untuk melihat benda pada jarak 25 cm atau di titik dekatnya dibutuhkan 64 dioptri. Padahal
lensa ini maksimum hanya bisa menambah 57 dioptri tambah 4 dioptri atau sama dengan 61 dioptri. Ini tidaklah cukup. Untuk dapat melihat pada jarak 25 cm, lensa ini membutuhkan tambahan 3 dioptri lagi yang dapat diperolehnya melalui suatu lensa positif yang diletakkan di depan lensa. Seperti yang ditunjukkan. Gambar B menunjukkan bagaimana sebuah lensa positif atau lensa cembung membantu memperbaiki cacat mata hipermetropi. Jadi dengan menggunakan lensa cembung ini, bayangan yang tadinya jatuh di belakang retina akan bergeser menjadi tepat di retina. Benda yang diletakkan pada jarak 25 cm akan dibentuk bayangannya di titik dekat penderita ini oleh lensa. Dengan berakomodasi maksimum, mata dapat melihat dengan jelas bayangan yang terdapat di titik dekatnya itu. Untuk benda yang terletak pada jarak di antara 25 cm dan titik dekatnya, lensa membantu membentuk bayangan yang lebih jauh dari titik dekat mata, sehingga mata dapat melihat benda dengan jelas atau dengan berakomodasi sebagian. Berikutnya kita akan menghitung jarak fokus dan daya lensa cembung untuk mata hipermetropi. Mata rabun dekat tidak dapat melihat benda dekat, atau S sama dengan SN atau sama dengan 25 cm atau bisa juga 30 cm. Agar mata dapat melihat benda dekat ini, yaitu pada S sama dengan SN atau 25 cm, dengan jelas, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung atau kacamatanya harus jatuh tepat di titik dekat. Misalkan titik dekat penderita hipermetropi adalah X. Jarak bayangannya SA aksen harus sama dengan minus X cm. Jarak bayangan negatif karena bayangan yang terbentuk di depan lensa, yaitu bayangan maya. Maka dengan menggunakan hubungan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, itu sama dengan 1/Sn ditambah 1/min X. Jadi jarak fokus lensa cembung yang diperlukan adalah F sama dengan X kali Sn bagi X kurang Sn. Daya lensa yang diperlukan adalah P sama dengan 1/F atau sama dengan 1/Sn kurang 1/X dioptri jika F, Sn, dan X sudah dinyatakan dalam meter. Tetapi jika F, Sn, dan X dalam cm, maka kuat lensanya itu sama dengan 100/F atau sama dengan 100/Sn kurang 100/X dioptri. Kelainan mata berikutnya adalah presbiopi atau mata tua ya. Kekuatan akomodasi mata berkurang seiring bertambahnya usia. Bagi kebanyakan orang, titik dekat secara bertahap surut dan titik jauh semakin dekat. Cacat ini disebut presbiopi. Ini muncul karena melemahnya otot siliar secara bertahap dan berkurangnya fleksibilitas lensa mata. Orang seperti ini mungkin menderita miopi dan hipermetropi. Cacat ini kemudian diperbaiki dengan menggunakan lensa bifokal dengan panjang fokus yang sesuai seperti gambar. Bagian atas lensa adalah lensa cekung yang mengoreksi miopi untuk melihat objek yang jauh menjadi jelas, sedangkan bagian bawah lensa memiliki lensa cembung yang mengoreksi hipermetropi untuk melihat objek terdekat dengan jelas. Kelainan mata berikutnya adalah mata silinder atau astigmatisme. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, astigmatisme adalah kondisi penglihatan umum yang menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Ini terjadi ketika kornea atau selaput kuat transparan yang cukup tebal pada mata berbentuk tidak teratur atau tidak sferis karena kelengkungan lensa di dalam mata.
Kornea atau lensa yang berbentuk tidak teratur mengakibatkan cahaya tidak difokuskan dengan benar pada retina. Akibatnya, penglihatan menjadi kabur pada jarak berapapun. Ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada mata dan mengakibatkan sakit kepala. Astigmatisme sering terjadi dengan kondisi penglihatan lain seperti miopi dan hipermetropi. Bersama kondisi penglihatan ini disebut sebagai kesalahan bias, karena ini mempengaruhi bagaimana mata menekuk atau membiaskan cahaya. Jadi, jarak fokus untuk mata astigmatisme berbeda untuk sinar-sinar dari sisi yang satu dan lainnya. Bagaimana menguji atau mengetahui adanya astigmatisme pada mata? Pemeriksaan optometrik yang komprehensif akan mencakup pengujian astigmatisme. Jika perlu, dokter mata dapat menyediakan kacamata atau lensa kontak yang memperbaiki astigmatisme dengan mengubah cara cahaya masuk ke mata. Gambar di samping digunakan untuk menguji apakah seseorang mempunyai astigmatisme atau tidak. Tutup satu mata dan pandang gambar ini dengan mata yang satunya tanpa kacamata atau tanpa lensa kontak. Pegang gambar cukup dekat dengan mata sehingga semua garis tampak kabur. Kemudian pelan-pelan gerakan gambar menjauhi mata sampai satu set garis terlihat tajam atau terfokus. Jika semua garis terfokus secara bersamaan berarti Anda tidak mempunyai astigmatisme. Tetapi jika ada garis yang tampak kabur berarti Anda punya cacat astigmatisme. Oke, berikutnya kita akan masuk pada contoh soal. Kita lihat contoh soal yang pertama. Seorang pria dapat melihat hingga 100 cm dari objek yang jauh. Kekuatan lensa diperlukan untuk melihat benda yang jauh adalah, pada soal ini diketahui X, yaitu titik jauh ya. Titik jauh itu sama dengan 100 cm. Agar seseorang dapat melihat dengan jelas benda yang jauh, maka S aksennya harus sama dengan min X, yaitu sama dengan min 100 cm. Karena bendanya di tahingga, maka kita dapatkan 1 per fokus dengan menggunakan 1 per S tambah 1 per S aksen, atau sama dengan 1 per tahingga ditambah 1 per S aksennya min X, yaitu min 100 ya. Berarti 1 per fokusnya sama dengan min 100 cm. Maka kekuatan lensanya kita gunakan P sama dengan 100 per fokus ya. Yaitu sama dengan 100 kali min 1 per 100, atau sama dengan min 1 dioptri. Jadi kekuatan lensa yang diperlukan adalah 1 dioptri. Minus menunjukkan bahwa ini merupakan lensa cekung. Jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang kedua. Mata miopi memiliki titik dekat dan jauh berturut-turut 12 cm dan 17 cm. Berapa kekuatan lensa yang dibutuhkan agar dapat melihat benda jauh dengan jelas, dan berapa titik dekatnya? Anggap lensa berada 2,0 cm dari mata. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik jauh mata 17, titik dekatnya 12 cm, dan kacamata berada 2 cm dari mata. Untuk S sama dengan tahingga, untuk S di tahingga, dan agar bayangan jatuh 17 cm dari mata, atau 17 kurang 2 sama dengan 15 cm dari kacamata, agar seseorang dapat melihat dengan jelas ya. Karena miopi berarti S aksennya harus di min 15 cm, minus karena bayangan jatuh di depan lensa ya. Berarti
kita gunakan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per ta hingga tambah 1 per min 15 cm ya, atau 1 per F nya sama dengan min 1 per 15 cm. Maka kekuatan lensanya kita gunakan P sama dengan 100 per F, itu sama dengan 100 kali min 1 per 15. Maka P nya sama dengan min 6,67 dioptri. 6,67 dioptri. Berapa titik dekatnya kita cari dengan menggunakan dari soal diketahui titik dekat itu 12 cm dari mata, berarti atau 12 kurang 2 atau 10 cm dari kacamata. Maka S aksennya sama dengan min 10 cm. Berarti dengan menggunakan 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen, 1 per F nya min 1 per 15 sama dengan 1 per S tambah 1 per min 10. Berarti ini 1 per S sama dengan 3 minus 2 per 30 ya. Maka S nya kita dapat 30 cm ya. Jadi jawabannya D. Kita lihat soal yang ketiga. Seseorang mula-mula menggunakan kacamata dengan kekuatan min 2 dioptri, tetapi beberapa tahun kemudian ia periksa ke dokter lagi karena kacamatanya sudah tidak nyaman lagi dipakai. Ternyata jarak pandangnya sekarang mundur atau mendekat ke mata sejauh 20% dari mula-mula. Kuat lensa kacamata baru yang disarankan sekarang adalah, pada soal ini diketahui kuat lensa kacamata awalnya min 2 dioptri. Karena kita tahu bahwa P sama dengan 1 per fokus, maka kita dapatkan 1 per fokus sama dengan min 2 dioptri, atau fokusnya sama dengan min setengah meter atau min 50 cm. Untuk miopi, jarak fokus ini sama dengan min X, dengan X itu adalah titik jauh mata miopi ya. Berarti X nya di sini adalah min F sama dengan min 50 cm atau sama dengan 50 cm. Jadi titik jauh mata miopi mula-mula adalah 50 cm. Beberapa tahun kemudian bergeser menjadi X aksen ya, itu sama dengan 50 kurang 50 kali 20%, yaitu sama dengan 40 cm. Maka fokus yang barunya adalah F aksennya adalah min X aksen sama dengan min 40 cm. Maka kekuatan lensa kacamata yang baru adalah sama dengan 100 per F aksen ya, atau sama dengan 100 per minus 40, atau P aksennya sama dengan min 2,5 dioptri. Jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang keempat. Seseorang hanya dapat membaca dengan jelas pada jarak terdekat 75 cm. Agar dapat melihat seperti orang normal, dapat membaca pada jarak 25 cm, orang tersebut harus memakai kacamata dengan kuat lensa. Pada soal diketahui X-nya sama dengan 75 cm. Ini adalah titik dekat mata hipermetropi. Kemudian S-nya sama dengan 25 cm. Ini titik dekat mata normal. Maka kuat lensa yang harus diberikan ya, kuat lensa kacamata yang harus diberikan adalah sebesar 100 per SN kurang 100 per X sama dengan 100 per
25, ini S atau SN ya, dikurang 100 per X nya 75, P nya sekitar plus 2,67 dioptri. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang kelima. Seseorang berusaha keras untuk membaca dengan memegang buku pada jarak sepanjang lengannya, yaitu 50 cm, dengan menganggap kacamata itu diletakkan 2 cm dari mata. Daya kacamata yang harus dibuatkan untuknya jika ia ingin membaca pada titik normal 25 cm adalah, dari soal, titik dekat ya. Titik dekat mata hipermetropi adalah 50 cm dari mata, atau 50 kurang 2 sama dengan 48 cm dari kacamata ya. Berarti X nya sama dengan 48 cm, sedangkan titik dekat mata normalnya SN nya sama dengan 25 cm. Ini diukur dari mata, tetapi jika diukur dari kacamata, maka SN nya sama dengan 25 kurang 2 sama dengan 23 cm. Maka kekuatan kacamata yang diberikan harus sama dengan 100 per SN kurang 100 per X, yaitu sama dengan 100 per 23 kurang 100 per 48, sama dengan sekitar plus 2,3 dioptri. Jadi jawabannya A.